Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 27 ya, di bulan November 2023. Dan seperti biasa guys, tidak lupa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis guys di 0,54%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index terlihat di sini guys mengalami penurunan, yang kemarin 73 sekarang di posisi 71 ya. Tapi ini masih bagus guys, masih mengindikasikan adanya antusiasme yang cukup besar ya dari para investor untuk masuk di kripto ini guys. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ke belakang Bitcoin mengalami penurunan meskipun tipis banget di 0,83%, masih sideways ya. Kalau kita lihat untuk Ethereum tampaknya juga masih mengikuti di 0,83% untuk penurunannya. BNB juga sama, perubahannya di 1% aja, XRP di 1,4%, merah juga ya. Solana juga merah di 1,9%, Cardano juga merah di 0,95%. Disusul oleh Tron juga turun di 2,2% ya. Untuk Chainlink masih bagus, hijau meskipun tipis di 1,5%. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata pergerakan dari altcoin tampaknya tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin guys, dan rata-rata perubahannya antara 0 sampai 1% aja guys. Selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini guys. Untuk close candle-nya kemarin ini merah dan sekarang posisinya ada di harga sekitar 37.382 dolar ya. Dan ada kemungkinan untuk retest kembali di support MA20 time frame daily, ini masih sangat besar guys. Terlihat di sini pergerakannya ada candle merah yang terbentuk, dan tentu saja ini kalian bisa jadikan sebagai area untuk DCA, tepatnya untuk rekomendasi dari kita ya. Kalian tunggu aja di 36.500, atau untuk lebih konservatif lagi kalian bisa tunggu di harga sekitar 36.000 aja guys. Oke. Jadi itu untuk DCA-nya. Kemudian kita langsung saja ya melihat bagaimana update untuk beberapa informasi hari ini ya. Yang pertama kita lansir dari harian Bain Crypto, diinformasikan ya bahwa untuk mantan CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao ya, ini terancam hukuman 10 tahun penjara guys. Jadi ini adalah update terbaru dari kasus Changpeng Zhao kemarin, di mana Changpeng Zhao dari Binance ini dapat menghabiskan 1 dekade ya atau 10 tahun di penjara karena mengaku bersalah atas satu tuduhan melanggar undang-undang kerahasiaan bank. Dan tuduhan ini muncul dari keterlibatan Binance dalam perusahaan kriminal global yang luas, ini menurut DOJ ya. Perusahaan setuju untuk membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar yang bersejarah guys, yang menjadi tolak ukur baru dalam sejarah Departemen Keuangan Amerika Serikat dan FinCEN, di mana Binance juga berkomitmen untuk mematuhi serangkaian persyaratan kepatuhan, pemantauan, dan kerjasama yang ketat sebagai bagian dari perjanjian pembelaan. Namun para ahli hukum mengantisipasi hukuman 12 hingga 18 bulan untuk Zhao di penjara dengan keamanan yang minimum. Selain itu ya, pengajuan DOJ baru-baru ini menyoroti potensi risiko pelarian dari Zhao mengingat kewarganegaraan UEA dan kekayaannya yang cukup besar. DOJ mengadvokasi pembatasan pra penjatuhan hukuman yang ketat karena Amerika Serikat bebas ya untuk memperdebatkan hukuman apapun hingga maksimum 10 tahun menurut undang-undang. Jika Zhao memutuskan untuk tidak kembali ke Amerika Serikat untuk menghadapi hukuman yang tidak pasti, tidak ada alasan untuk percaya bahwa UEA akan menyerahkannya. Pemerintah dengan hormat meminta pengadilan untuk meminta Zhao tetap berada di Amerika Serikat selama periode antara pembelaan dan hukumannya guys. Ini kata pengacara dari DOJ. Sikap dari DOJ ini muncul setelah keputusan kontroversial Hakim Brian Tsuchida yang mengizinkan Zhao tinggal di UEA hingga 2 minggu sebelum dijatuhi hukuman. Hakim Tsuchida menekankan bahwa tindakan Zhao berbicara lebih keras daripada kekhawatiran, dan dia menyatakan bahwa Zhao tidak memiliki kewajiban untuk pergi ke Amerika Serikat, tetapi dia melakukannya karena niatnya adalah untuk menyelesaikan kasus ini, bukan melarikan diri. Namun, DOJ mengungkapkan rasa frustasinya menyoroti kelangkaan dalam mengizinkan seorang terdakwa miliarder menghadapi hukuman penjara dan tinggal di negara yang tidak mengekstradisi dengan kebebasan seperti itu. Kasus Zhao ini semakin diperumit ya dengan pelanggaran Binance yang mengerikan, termasuk gagal mencegah transaksi dengan teroris dan penjahat lainnya. DOJ menuduh Zhao memungkinkan terjadinya kejahatan yang menghebohkan dan menyamakan tindakan Binance dengan tindakan pemusnahan massal.
Sidang hukuman Zhao dijadwalkan pada 23 Februari 2024 dan keputusan yang akan datang dari Hakim Richard E. Jones tentang perjalanan pra hukuman untuk Zhao akan sangat penting, guys. Nah, sementara itu tim hukum dari Zhao mungkin akan meminta keringanan hukuman dan DOJ kemungkinan akan meminta hukuman yang berfungsi sebagai pencegahan pencucian uang di masa depan di dunia mata uang kripto ini, guys. Jadi kita akan update lagi nanti untuk perkembangan untuk kasus Changpeng Zhao ini, guys, karena ini cukup menarik untuk diikuti ya, karena sedikit banyak pasti akan berefek terhadap Binance, dalam hal ini mungkin kriptonya ya, yaitu BNB, atau secara luas di dunia kripto saat ini, guys, karena Binance merupakan exchange terbesar ya saat ini dan pasti akan ada efeknya jika terjadi sesuatu pada Binance, guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph. Diinformasikan bahwa para pengembang dari Lightning Network ya, ini harus bangun, guys, dan memperbaiki bug keamanan. Bukannya menyenangkan para pemodal Ventura. Ini kata para pengembang Bitcoin ya. Jadi Anthony Riad yang meninggalkan Lightning Network pada bulan Oktober berpendapat bahwa Lightning Network juga beresiko ya menjadi semakin tersentralisasi dan rentan terhadap satu titik kegagalan dan resiko penyensoran. Pengembang yang bekerja pada Bitcoin Layer 2 Lightning Network telah menjadi kurang berorientasi pada keamanan dan lebih fokus untuk menghasilkan arus kas bagi investor mereka, kata mantan pengembang Lightning Network ini. Pengembang inti Bitcoin dan peneliti keamanan Anthony Riad menjadi berita utama ya bulan lalu setelah meninggalkan ekosistem Lightning karena kekhawatiran tentang vektor serangan baru yang disebut penggantian siklus yang berpotensi digunakan oleh pengeksploitasi untuk mencuri dana dan menargetkan saluran pembayaran. Pada saat itu ya, Riad mengatakan bahwa kelas serangan baru ini menempatkan Lightning dalam posisi berbahaya meskipun pengembang Bitcoin lainnya seperti Machine98 menyarankan bahwa ini adalah serangan yang sulit untuk dilakukan. Riad mengatakan kepada Cointelegraph bahwa dia sekarang bekerja di lapisan dasar untuk Bitcoin untuk mengatasi masalah ini dan mendesak pengembang Lightning untuk mengikutinya, guys. Desentralisasi tampaknya merupakan pertukaran yang ingin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Lightning yang didanai oleh Ventura Capital ini ya, yang menjadi perhatian utama dari Riad. Dan Lightning Network ini adalah solusi lapisan kedua yang dibangun di atas blockchain Bitcoin, dan solusi ini dirancang untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi dari Bitcoin. Melalui Lightning Network, pengguna dapat membuka saluran pembayaran, melakukan beberapa transaksi di luar rantai atau off-chain ya, dan menyelesaikan hasil akhir pada blockchain Bitcoin. Serangan penggantian siklus adalah jenis serangan baru yang memungkinkan penyerang untuk mencuri dana dari peserta saluran dengan mengeksploitasi ketidakkonsistenan antara mempool individu. Cointelegraph di sini telah menghubungi Lightning Labs dan perusahaan lain dalam ekosistem Lightning tetapi tidak menerima tanggapan, guys. Namun terlepas dari masalah keamanan dan potensi pergerakan ke arah sentralisasi, Riad ini menjelaskan bahwa Lightning belum melihat banyak serangan sebanyak Ethereum Layer 2 karena pengguna Lightning biasanya itu hanya menyimpan sejumlah kecil dana di wallet mereka pada waktu tertentu, guys. Dan sebanyak 194,1 juta dolar dalam bentuk Bitcoin ini terkunci ya di Lightning Network, ini menurut data dari DeFi lama. Jadi masih cukup besar juga ya untuk TVL-nya, guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira apa yang akan dilakukan oleh developer dari Lightning Network ini ya untuk mengamankan jaringannya, karena ini pasti sangat berpengaruh juga ya, khususnya bagi para investor yang menggunakan teknologi Lightning Network ini, dan juga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Lightning Network ini ke depannya, guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Masih kita lansir dari Cointelegraph ya. Diinformasikan bahwa Cosmos Hub ini memberi lampu hijau untuk pemotongan inflasi Atom atau token Atom ya, demi peningkatan keamanan, guys. Nah, proposal tersebut lolos dengan tipis dengan 41,1% suara mendukung dan 38,5% suara ini menolak. Jadi Badan Pengatur Cosmos Hub telah mendukung proposal untuk menurunkan tingkat inflasi maksimum token aslinya yaitu Atom ya dari 14% menjadi 10%, guys. Nah, menurut proposal tersebut, modifikasi yang disahkan akan mengurangi hasil staking tahunan dari token Atom dari sekitar 19% menjadi sekitar 13,4% saja. Cosmos Hub adalah blockchain utama dalam jaringan Cosmos, sebuah sistem blockchain yang saling terkait, dan token Atom ini digunakan untuk staking, tata kelola, dan biaya transaksi. Proposal tersebut menyatakan bahwa tingkat inflasi Atom yang tinggi mengakibatkan Cosmos Hub mengeluarkan biaya yang terlalu besar ya untuk keamanan, dan proposal tersebut juga menyatakan bahwa para validator masih dapat mencapai titik impas atau profitabilitas dengan inflasi yang dikurangi hingga 10%, guys. Zero Knowledge Validator sebagai entitas dengan suara terbanyak yang mendukung proposal tersebut membenarkan dukungannya pada X
sebuah postingan yang menegaskan ya bahwa inflasi 2 digit tidak diperlukan untuk keamanan dan merusak harga Atom dalam jangka panjang guys, dan menghalangi penggunaan token Atom di DeFi dan area lain di dalam zona ekonomi Atom. Suara oposisi yang paling signifikan diberikan oleh Allnodes, seorang validator yang menguraikan penentangannya dalam sebuah postingan di X, di mana Allnodes berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat berdampak negatif ya pada validator kecil, melabeli proposal tersebut sebagai ide yang tiba-tiba, picik, dan tidak diteliti dengan baik yang dapat menimbulkan malapetaka bagi retail dan bisnis yang bergerak di bidang konstruksi, perdagangan, dan juga validasi Atom. Cosmos Hub baru-baru ini melakukan upgrade ya untuk meluncurkan modul liquid staking yang memungkinkan pengguna untuk melewati periode unbonding 21 hari sebelumnya dengan melepaskan dana token Atom. Sebelum peringatan, pemegang dari token Atom memiliki periode penguncian selama 21 hari untuk memindahkan dana mereka setelah melepas staking token. Dengan modul baru ini, maka token Atom yang dipertaruhkan dapat digunakan dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi dari Cosmos tanpa mengorbankan hasil dari stakingnya guys. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira nanti efeknya apa, khususnya dari pemotongan inflasi Atom ini ya, karena pasti sedikit banyak akan berpengaruh terhadap antusiasme para investor ya, khususnya di token Atom itu sendiri guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Cryptopolitan. Di sini diinformasikan bahwa Coinbase menambahkan token Cardano, kemudian Chainlink, ada Doge, ada SLM di kontrak perpetual futures guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Coinbase International Exchange, sebuah divisi dari Coinbase Global Incorporation ya, yang berfokus untuk melayani klien di luar Amerika Serikat, telah mengumumkan penambahan 4 aset digital baru ke dalam portofolio perdagangannya. Dan langkah ini dijadwalkan pada 30 Desember nanti ya, akan melihat dimasukkannya kontrak masa depan atau perpetual futures untuk Cardano, Chainlink, Dogecoin, dan juga Stellar ya, menandai upaya strategis untuk mendiversifikasi dan meningkatkan layanan untuk klien internasional. Dan hal ini memperluas ya jangkauan cryptocurrency yang sudah ada di platform ini, yaitu meliputi Bitcoin, Ethereum, XRP ya diantaranya. Dan peluncuran yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu UTC pada tanggal 30 Desember ini tergantung ya pada pemenuhan kondisi likuiditas yang diperlukan untuk sebuah praktik standar di sektor perdagangan guys. Nah, selain itu, keputusan bursa untuk mendaftarkan mata uang kripto ini sejalan dengan posisi dan popularitasnya dalam ekosistem mata uang digital guys. Nah, masing-masing aset ini termasuk orang-orang seperti Cardano dan Chainlink telah mengukir ceruk unik di pasar kripto ini guys. Nah, Cardano telah menjadi pusat perhatian karena perkembangannya yang berkelanjutan dan kemajuan inovatifnya, sementara Chainlink telah menetapkan posisinya sebagai penyedia layanan Oracle terkemuka di industri ini. Dimasukkannya Dogecoin dan Stellar mencerminkan daya tarik mereka yang berbeda dan basis pengguna yang berdedikasi ya, khususnya untuk faktor-faktor penting bagi Coinbase dalam proses pemilihan aset strategisnya guys. Untuk pemilihan asetnya ya, ini sudah mengalami proses yang sangat teliti dan terutama dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan dan posisi pasar, di mana penambahan untuk token Cardano, Chainlink, Doge, dan juga SLM ini bertujuan untuk mematuhi standar peraturan global sambil menjangkau segmen pedagang yang lebih luas dalam ekosistem mata uang digital guys. Jadi secara keseluruhan, keputusan Coinbase International Exchange untuk mendaftarkan 4 mata uang digital baru ini merupakan bukti ya dari upaya berkelanjutan untuk melayani basis klien yang beragam dan juga global, di mana pertukaran ini bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pemain terkemuka di sektor pertukaran mata uang digital ya, dengan beradaptasi dengan landscape peraturan dan merangkul proposisi nilai unik dari berbagai mata uang kripto guys. Jadi ini cukup menarik. Dan tentu saja ini menjadi kabar yang bagus juga ya. Artinya kalian yang menggunakan Coinbase mempunyai pilihan aset kripto lain ya untuk diperdagangkan, khususnya di perpetual futures. Dan kita lihat aja guys nanti kedepannya bagaimana dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Coinbase ini belakangan ini ya. Apakah bisa suatu hari nanti Coinbase ini menyalip Binance guys? Karena seperti yang kalian tahu ya, Binance dan juga Changpeng Zhao ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami banyak tudingan ya. Sementara Coinbase justru malah banyak melakukan inovasi-inovasi yang keren-keren ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya. Dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.